Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salat berserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang senantiasa setia mengikuti sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman. Sahabat Madani, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema yang sangat penting, terutamanya di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu tentang kesempatan kita untuk meraih pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan keberkahan. Sahabat Madani, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya berbunyi, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran dan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, dan serta penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu yang hadir di bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Sahabat Madani, di bulan Ramadan kita tidak hanya menahan rasa lapar dan rasa dahaga, tapi juga kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah, dengan memperoleh pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu ini waktu yang sangat tepat bagi kita untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pahala puasa yang berlimpah. Sahabat Madani, di bulan Ramadan ini setiap amal ibadah kita, terutamanya puasa, itu memiliki nilai atau pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan, setiap satu kebajikan maka akan dibalas dengan 10 hingga 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Madani, hadis ini menunjukkan bahwa betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala bagi kita yang berpuasa penuh dengan keikhlasan. Pada bulan ini kita tidak hanya menahan rasa lapar dan rasa dahaga, tapi juga kita harus menahan hawa nafsu kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang merusak pahala kita, dari hal-hal yang membatalkan puasa kita, seperti berkata-kata kotor, bermaksiat, mencuri, berbohong, menggibah, dan lain-lain. Semakin kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, maka insya Allah semakin besar pula pahala yang akan kita raih. Yang ketiga, yaitu kesempatan kita untuk meraih pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Madani, di bulan Ramadan juga di dalamnya penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalilnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah bahwa bukti janji Allah kepada seorang hambanya yang berpuasa dengan penuh keikhlasan di bulan Ramadan. Di bulan ini Allah membuka pintu taubat dan pintu ampunan seluas-luasnya, karena tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah untuk diampuni. Selama kita benar-benar bertaubat dan benar-benar untuk memperbaiki diri kita, insya Allah Allah akan menerima taubat kita, karena Allah akan menerima taubat seorang hambanya
hingga matahari terbit dari barat. Di bulan ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan di dunia ini. Yang keempat yaitu meraih pahala dengan cara ibadah lain. Sahabat Madani, di bulan Ramadan itu banyak sekali kesempatan kita untuk memperoleh pahala dengan cara ibadah lain. Salah satunya membaca Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan saat di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebajikan. Maka satu kebajikan akan dilipat gandakan dengan 10 kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Madani, ketika kita membaca Al-Quran dengan penuh keikhlasan dan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala yang kita akan raih akan berkali lipat. Selain itu juga ada salat tarawih dan sedekah. Amalan itu sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini. Setiap amal ibadah kita dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahala yang kita akan raih akan besar pula. Yang kelima itu memanfaatkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sahabat Madani, di bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di bulan Ramadan, yaitu tepatnya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, itu ada malam yang sangat lebih baik daripada 1000 bulan, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya, mengabulkan doa-doanya, dan mengampuni dosa-dosa seorang hambanya. Maka karena itu kita harus manfaatkan malam ini dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, dan memperbanyak taubat. Yang keenam yaitu berdoa untuk diri kita sendiri dan sesama. Sahabat Madani, di bulan Ramadan juga itu waktu yang tepat bagi kita untuk berdoa. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mengabulkan doa-doa seorang hamba yang berpuasa di bulan Ramadan, terutamanya saat berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ada doa yang tidak akan tertolak, yaitu ketika ia berbuka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat Madani, marilah kita sambut bulan puasa ini dengan penuh semangat dan penuh kebahagiaan. Semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahaba dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah.